anak-anak di bawah usia 12 tahun, menurut Stephen Town, kita katakan para remaja kita, anak-anak sampai remaja kita, menjadi sangat penting buat kita bersama. Oleh karena, menurut buku ini, saudara, mereka masih berada kuat di bawah pengaruh kita. Setelah masa itu lewat, pengaruh kita akan makin mudah. Makin banyak pengaruh yang akan membentuk kehidupannya. Maka momentum 12 tahun itu adalah momentum yang diberikan Tuhan untuk kita dengan sungguh-sungguh menggarap anak-anak itu. Karena mereka masih berada di bawah sangat kuat pengaruh kita. Baik peran kita sebagai orang tua, baik peran kita sebagai opa, oma, kakek, dan nenek, baik sebagai guru pembimbing, baik sebagai gereja sekolah minggu kita ini terhadap anak-anak kita ini. Jadi persoalannya, saudara, adalah bagaimana kita melayani jiwa mereka sehingga masa keemasan, jadi dikatakan ini, masa keemasan ini kita sungguh dapat meletakkan fondasi yang kuat dan kokoh di dalam diri anak ini, dan mereka akan dapat diselamatkan dari kuasa kegelapan yang akan selalu mengincar jiwa mereka. Karena melalui berbagai media sekarang ini, pengaruh-pengaruh buat anak tidak sehebat seperti kita dulu, anak-anak. Media luar biasa mengadakan revolusinya. Media pergaulan bukan hanya in person sekarang, pergaulan juga melalui online, dunia maya, begitu luar biasa. Gaya hidup sekarang ini berbeda dengan kita waktu anak-anak. Kegelapan, saudara, terus berusaha untuk menarik anak-anak kita yang sedang mencari jati dirinya, yang sedang mencari arti kehidupan. Dan inilah, saudara, masanya. Baik orang tua maupun kita sebagai gereja diingatkan untuk merebut mereka dari kuasa kegelapan. Kalau kita tidak merebutnya, mereka akan masuk dalam kuasa kegelapan itu. Serangan, saudara, terhadap kekristenan atau upaya untuk mendiskreditkan kekristenan itu senantiasa bertubi-tubi dalam setiap zaman sejak lahirnya gereja. Ya, tidak ada waktu kalau saya sebutkan semuanya sebenarnya. Tapi dalam 30 tahun terakhir ini kita dapat perhatikan bagaimana kekristenan seperti zaman-zaman juga terus menghadapi terpaan badai iman. Dan sekarang melalui bukan hanya hal-hal yang klasik, melalui media, melalui game, melalui media, buku-buku yang terbit dan seminar-seminar yang sepertinya ilmiah. Silih berganti dan bertubi-tubi. Kita perhatikan berbagai buku bermunculan dengan satu tujuan. Menyerang iman kekristenan itu. Untuk menghancurkan kepercayaan kekristenan. Setiap buku yang terbit dan bahkan menjadi bestseller luar biasa. Memuat pesan yang dikemas dalam karangan ilmiah, novel ilmiah mengenai Yesus. Tetapi pada intinya berusaha untuk menghancurkan iman terutama dari generasi muda. Saya ambil contoh, saudara, pada tanggal 19 Oktober 2013 ini Joseph Atwill. Atwill mengungkapkan pandangannya dalam sebuah simposium yang sangat terkenal pada waktu itu. Ya, dia menyampaikan topik mengenai covert Messiah. Joseph Atwill ada seorang penulis yang sangat terkenal ya di Amerika Serikat yang mengaku dirinya itu pakar mengenai Alkitab ini. Itu sebabnya dia juga menulis buku yang bernama Caesar Messiah. Ya, pada intinya mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanya hoax, hanya tipuan.
Dan disimpulkan bahwa Yesus adalah hanya konstruksi Romawi untuk menghandle dan mengatasi situasi pemberontakan pada waktu itu dengan mengutip berbagai macam sumber, khususnya dari sejarawan Flavius Josephus. Kita dapat lihat buku yang sangat terkenal dari Flavius Josephus mengenai Timur Tengah, mengenai Israel, War of the Jew. Nah, dari sumber itu diotak-atik sedemikian rupa, maka Yesus ditampilkan sebagai sosok yang sengaja diciptakan oleh Romawi untuk menenangkan orang Yahudi di abad pertama oleh karena sering memberontak. Kalau kita baca Alkitab kita dalam versi Deuterokanonika yang diterbitkan oleh Gereja Katolik, ya, itu di middle, di tengahnya, sudah akan dapat lihat apa yang terjadi menjelang zaman Tuhan Yesus. Berbagai macam pemberontakan terhadap pemerintah Romawi dicatat di situ. Yang paling besar adalah pemberontakan Makabe, ya, dicatat di dalam kitab Makabe di situ. Karena mereka meyakini akan datang Mesias, dan Mesias itu akan membebaskan Israel dari perbudakannya. Ketika Romawi sudah lelah untuk mengatasi pemberontakan oleh karena keyakinan konvensional Israel ini, lalu dia menciptakan perang psikologis yang baru, yaitu dengan berusaha menghentikan pemberontakan Yahudi dengan membuat kepercayaan tandingan, yaitu cover Mesiah yang disampaikan oleh pakar ini. Lalu sosok Mesias itu digambarkan sebagai pencinta damai, anti kekerasan, yang berbeda dengan Mesiah yang mereka sedang harapkan. Lalu diciptakan sosok Mesiah baru yang membuat orang Yahudi akan lebih patuh untuk membayar pajak kepada kaisar, dan seterusnya. Dan Yesus itu hanya ciptaan Romawi, dan kepercayaan kekristenan hanya hoax belaka. Sudah lihat ya, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, saya dapat lihat terhadap hasil seminar itu. Center of Inquiry di sini saya dapat lihat, ya, menyatakan itu Ronald Delancey, seorang ateis yang sangat terkenal, saudara, ya, memberikan tanggapan dan menyatakan bahwa orang yang mempercayai Yesus sebagai kebenaran yang tak terbantahkan, ya, kalau saya mau pakai orang Indonesia yang juga menjadi ilmuwan yang banyak dipakai itu, ceramahnya Rocky Gerung itu dungu belakang. Kepercayaan Kristen itu dungu belakang. Nah, saudara, sebelumnya bertubi-tubi, kalau saudara perhatikan, terus terbit buku yang menyerang kepercayaan Kristen. Jadi ini salah satu bestseller yang luar biasa dari Da Vinci Code. Dan Brown sedang mengungkapkan bahwa Yesus dan Maria adalah sepasang kekasih sedemikian rupa dengan mengambil kisah yang digelembungkan khususnya dari mitos Leonardo da Vinci sebagai sumbernya, ya. Dan buku ini secara segera menjadi bestseller, membuka perdebatan, membuka polemik, kontroversi yang mau meretak-retakkan keyakinan Kristen. Dan memang sesuai dengan maksud penulisan buku ini adalah untuk meluluh lantakkan iman Kristen. Dan Brown memakai sebetulnya sumber Leonardo da Vinci. Itu sumber yang memberikan nilai dan makna sumber kehidupan. Tapi dengan manipulasi penulisan, saya dapat lihat justru dipakai untuk kepentingan yang menyangkali inti daripada sumbernya, demi untuk nilai dan makna kemanusiaan, tetapi untuk membusukkan iman Kristen.
Padahal saudara kalau kita lihat dari sumber yang sama, ya sumber yang sama dari Leonardo da Vinci yang dipakai oleh Dan Brown ini, penulis lain yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Paulus Coelho, ada yang pernah baca buku ini, juga memakai sumber yang sama, tetapi saudara akan lihat perbedaannya 100%. Paulus Coelho dengan sumber yang sama memakai untuk novelnya, kalau saudara baca, sangat menyentuh dan membangun kemanusiaan kita sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Leonardo da Vinci itu. Sayang sekali saudara, buku ini tidak menjadi bestseller seperti buku dari Dan Brown tadi. Ya. Novelnya ini berjudul, semua itu tadi novel saudara ya, Miss Prem and the Devil. Di situ dikisahkan bagaimana Leonardo da Vinci memakai orang yang sama untuk tokoh Yesus dan untuk tokoh Yudas, saudara ya, dalam lukisan yang terkenal The Last Supper itu. Kita dapat lihat dari dua kisah ini bahwa kisah Da Vinci Code dan Miss Prem Devil ini merupakan cermin dari dua jenis manusia yang tadi diingatkan oleh pendeta senior. Akankah anak-anak kita akan masuk dalam pilihan dalam dua hal ini? Dua sikap manusia modern sekarang ini, termasuk kita semuanya ini. Dan juga pada saat kita mau menyambut Natal bersama, sikap mana yang kita miliki dalam kehidupan kita? Ya? Apakah seperti Dan Brown yang populer di Amerika Serikat ini yang mau meluluh lantakkan makna hidup yang sejati? Atau kita memilih seperti Paulo Coelho yang menyentuh dan mau menyuburkan makna hidup yang sejati itu? Terus kita lihat berturut-turut berbagai macam tulisan untuk menyerang kekristenannya, misquoting Jesus. Kalau sudah intinya, kalau sudah baca ini mengungkapkan bahwa Alkitab itu sama sekali bukan ilham dari Allah, melainkan firman dari para penyalin dan penterjemah Alkitab. Lalu muncul the Jesus Dynasty, mengungkapkan bahwa Yesus tidak bangkit itu karena makam dari Tuhan Yesus, kuburnya sudah ditemukan di Talpiot katanya. Lalu dibuat film dokumenter yang juga sangat terkenal, The Jesus Family Tomb. Muncul buku berikutnya, The Gospel of Judas. Justru Judas melakukan persekongkolan dengan Yesus demikian. Dan tidak ada waktu saya sebutkan, begitu bertubi-tubi. Setiap zaman sampai dengan kita sekarang, bahwa iman kekristenan kita ini terus mendapat serangan, didiskreditkan terus-menerus demikian. Dan memang mengakibatkan keresahan, kekristenan kemudian disepelekan, Alkitab tidak dipercayai lagi, banyak orang percaya gugur imannya. Situasi seperti itu seperti badai yang sedang menyerang kekristenan. Dan demikian saudara, anak-anak kita menerima serbuan serangan ini dalam kehidupannya. Tapi Alkitab telah memperingatkan kita bahwa para penyangkal terus akan bermunculan, ya, bahkan terlebih-lebih di akhir zaman. Dengan kata lain, saudara, dikatakan sebelum mereka menulis buku-buku tersebut, Alkitab itu sudah menubuatkan kedatangan mereka-mereka ini semua. Tadi kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 1 yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bukan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka
Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Badai iman itu saudara sungguh sedang menerpa kita. Dan akibatnya saya lihat pool saudara ya, jejak pendapat gitu ya, yang terbaru dari The New America Center dikatakan hanya tinggal 29% yang menyatakan bahwa iman Kristen itu penting bagi mereka di Amerika. Hanya tinggal 29% yang menyatakan bahwa iman Kristen itu penting bagi mereka, dan mereka tetap menghadiri kebaktian minggu dan juga persekutuan kekristenan seperti yang kita lakukan ini. 29%. Dengan 55% menyatakan bahwa iman Kristen sudah tak ada artinya, tidak penting lagi, dan tidak pernah lagi menghadiri kebaktian minggu, apalagi persekutuan. Tetapi masih ada 16% yang menyatakan masih bergumul dengan apakah iman Kristen itu penting atau tidak dalam kehidupannya. Kalau kita lihat saudara, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh itu semua media, bukan? Tetapi pengaruh teman dalam mengambil keputusan dan perilaku itu menjadi sangat besar dalam kehidupan anak-anak. Dan kalau kita tidak mampu meletakkan fondasi kepada anak-anak, segera pengaruh akan lebih banyak ditentukan oleh teman-temannya. Teman baik dalam bentuk in person maupun teman dalam bentuk online dan sebagainya. Ini hasil penelitian dari profesor psikologi, saudara, menyatakan bahwa 81,3% pengguna narkotika itu didorong oleh pengaruh teman. Kalau di Indonesia, saudara, Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengaruh teman sebagai salah satu pendorong utama anak-anak terjerumus dalam narkoba. Jadi tidak beda di sini dan di Indonesia. Di Amerika dilakukan penelitian tentang bagaimana seseorang memutuskan membeli barang. Anak-anak kita ini pada waktu memutuskan untuk membeli barang, itu dorongan paling utama dari mana? Kenapa dia memilih ini dan memilih itu? Ternyata hasilnya iklan memang nomor 1, tetapi nomor 2 adalah teman. Teman menduduki urutan yang kedua. Jadi besarnya pengaruh teman itu tidak akan dapat kita sangkal, saudara. Kedekatan, keakraban seseorang dalam kehidupan itu akan terus membentuk kehidupan seseorang juga. Ya. Dan itulah bacaan kita yang pertama, saudara. Kita dapat lihat Rehabiam itu anak Salomo, cucunya Daud. Dan saat dia berhadapan dengan situasi yang sangat pelik, meskipun dia cucunya Daud, meskipun dia anaknya Salomo, tetapi kita dapat lihat bagaimana dia menghadapi masalah itu. Pertama-tama, dia memang datang mendekati para penasehat, para tua-tua, dan minta nasihatnya, yaitu mereka yang pernah mendampingi ayahnya Salomo, dan diminta untuk memberi nasihat. Namun, saudara, ia kemudian mengabaikan nasihat itu karena memilih untuk lebih mengikuti nasihat dari teman-temannya. Teman sebayanya, saya lihat di ayat yang ke-8, dan akibatnya sangat fatal. Rakyat memberontak terhadap dinasti Daud. Kejayaan Daud dan Salomo hancur oleh karena sang cucu. Siapa teman-teman dekat dari anak-anak kita? Teman itu dahulu in person. Sekarang teman itu bisa game, bisa online, bisa apapun dalam dunia maya, saudara.
Adakah kita menyadari bahwa itu sedang membentuk kepribadian dari setiap anak kita ini? Sebagaimana kita diingatkan dalam firman Tuhan. Namun bagaimanapun saudara, masifnya serangan terhadap kekristenan dalam upaya untuk mendiskreditkan kekristenan bertubi-tubi dalam setiap zaman untuk menghancurkan kebenaran kekristenan, kita dapat melihat bahwa sampai hari ini kekristenan tetaplah hidup. Kita dapat melihat bahwa hanya mereka seperti yang dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang memiliki fondasi iman yang kuat, pada waktu badai datang, dia tetap berdiri kokoh. Tetapi begitu banyak juga kekristenan yang lain, karena ada dua macam dasar, yaitu mereka yang membangun imannya hanya di atas dasar pasir tanpa fondasi. Saat semuanya itu datang, hancur dan rubuh. Dan inilah panggilan kita bersama, saudara. Tidak banyak catatan Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu marah. Tetapi salah satu yang dicatat Tuhan Yesus marah, itu jelas pada saat kita menghalangi anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Itu masa keemasan untuk meletakkan fondasi yang kuat dan kokoh buat anak-anak. Saat segera mereka akan menghadapi terus terpaan badai kehidupan ini. Maka inilah panggilan kita bersama hari ini. Kita bersyukur untuk kasih kita yang akan melakukan CD, menyatakan bahwa mereka terus dalam bimbingan, baik orang tua dan gereja, mereka kuat dan kokoh untuk menyatakan pengakuan iman percayanya. Tetapi bagi kita gereja, kita orang tua terus diingatkan, mari kita bekerja dengan lebih keras untuk meletakkan fondasi batu yang kuat dan kokoh dalam anak-anak kita membangun rumah kehidupannya, agar pada waktu badai itu datang, anak-anak kita tidak rubuh, kuat dan kokoh. Apabila setan bekerja keras untuk merebut anak-anak kita itu, apa yang kita lakukan? Baik sebagai gereja, baik sebagai orang tua, untuk melawan serangan-serangan kegelapan. Amin.